Assalamualaikum dan selamat datang di podcast Open Med. Kali ini gue ditemenin sama Bang Yanto, Bang Maftus, sama Ivansyah. Di sini kita mau ngebahas seputar data science, tapi kita sebagai newbie data scientist gitu. Di sini kita nggak ngebahas berat-berat banget, kita cuma ngebahas beberapa topik yang mungkin menarik untuk kita bahas. Yang pertama itu kita mau ngebahas mengenai apa sih data science menurut kita dan juga eh, kenapa kita bisa tertarik di data science gitu kan. Oke, kalau menurut gua berdasarkan pengalaman, data science itu lebih ke arah kita mendapatkan suatu permasalahan di mana disajikan data. Nah, dari data itu kita bisa membantu memberi saran untuk suatu permasalahan tersebut gitu. Jadi masih definisi yang sangat universal kalau data science itu sendiri. Baru nanti apa-apa saja nih yang dibutuhin di data science, ada tools misalnya machine learning dan lain sebagainya gitu. Nah, yang bikin lu tertarik apa bang masuk data science? Dari kapan lu mulai tertarik data science? Oke, kalau gue sih lebih tepatnya ke dunia data science bukan dari dulu-dulu banget ya. Malah bisa dibilang dari semester-semester 8 kayaknya baru mulai pengen nyoba data science ya. Karena ternyata pas lagi saat kayak ngoding-ngoding kayak gitu kok ada rasa kepuasan tersendiri gitu ketika misalkan sederhananya codingan kita jalan, ternyata kita berhasil, ternyata terus juga ya gitu. Dan di balik data science itu kan behind math-nya itu kan banyak banget ya. Jadi kayak kebetulan nih berhubung kita matematika udah disajikan sama hal-hal yang berat-beratnya, yang sulit-sulitnya. Jadi itu membantu di data science. Tinggal kita kurangnya itu mengenai konsep pemrogramannya kalau di matematika, kalau berdasarkan pengalaman. Mm-mm. Gue sedikit nambahin sih yang tadi yang data science. Jadi kan data science itu mengambil suatu informasi dari data. Sebenarnya data science itu kan kalau itu kan dari bahasa science kan ilmu ya. Terus ilmu data sebenarnya, cuma ilmu data. Jadi itu yang tadi dibilangin Bang Yanto itu hampir itu masih general. Jadi ya cukup kita kalau misalnya secara bahasa Indonesia ilmu data, kita mempelajari data supaya nanti tuh kita dapat suatu informasi yang bisa disajikan ke klien atau ke suatu perusahaan. Jadi kalau misalkan ini ingat banget kata Pak Taufik, data science itu hampir sama kayak statistika, cuman ini statistika modern, bagian modern. Jadi banyak metode-metode yang kekinian gitu untuk mempelajari data science. Terus tadi yang apa lagi? Itu menurut apa pemahaman gue ya. Iya. Terus lu kenapa tertarik sama data science tuh? Kenapa lu bisa tertarik sama data science? Tadi gue sepakat sama Yanto tuh tadi. Jadi karena kita basicnya matematika ya, di data science itu salah satu fundamentalnya itu matematika. Salah satu kan di balik programming, di programming dan knowledge apa? Satu lagi yang domain knowledge, satu lagi. Nah, satu laginya itu matematika. Nah, kita matematika gitu. Jadi kita udah belajar dalamnya, tinggal kita mempelajari isi yang duanya itu kan data science itu irisan dari ketiga cabang ilmu. Ada matematika dan statistik, terus sama programming dan ilmu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita udah belajar satunya, tinggal mempelajari yang lain-lain itu yang mungkin gue tertarik sih, karena kita udah punya dasar, jadi kita tinggal mengembangin yang lain-lain. Nah, terus yang bikin gue tertarik itu, kalau misalnya kan kita ada data nih, dari data ini orang belum ada kebayang, belum ada sesuatu ya sebatas data aja gitu. Nah, kita sebagai data scientist bisa mengambil informasi yang berharga gitu dari data itu yang bikin gue tertarik data science itu. Oke, kalau lu kan gimana Bang? Ya kalau misalnya berdasarkan pemahaman gue sih ya, kalau misalnya data science sih ya, tadi udah jelasin sih udah sama Bang Yanto, sama Bang Maftu tuh, ya mirip kayak gitu sih istilahnya. Jadi ilmu di mana data itu bisa diolah, dipelajari ya, istilahnya bisa digunakan lah, entah itu menjadi bentuk baru atau mungkin istilahnya menjadi disiplin baru ya kayak tadi ya.
supaya bisa berguna gitu di kehidupan sehari-hari. Nah ini karena dari penjelasan ini juga yang bikin sebenarnya gue awal-awal tertarik sih. Soalnya kan gimana gitu loh caranya ada suatu datanya itu ntar bisa diolah, bisa digunain yang macam-macam. Entah itu mungkin dalam hal apa sih namanya klasifikasi suatu inian tertentu atau apa istilahnya mungkin berguna untuk membantu prediksi bisnis dan lain-lain. Itu kan lumayan menarik tuh kalau misalnya gitu. Saya potensinya lumayan gede gitu kalau misalnya kita bisa masterin gitu. Kalau sih awalnya kayak gitu sih. Terus lu tertarik banget tuh kalau misalkan dari data itu lu bisa mendapatkan informasi yang berharga. Iyalah, pastilah, otomatis. Soalnya Oke. Menurut gue data science tadi ya, yang dijelasin sama lu bertiga tuh udah bener sih tentang ilmu data gitu kan. Kesimpulannya, ya, data science itu ilmu data. Terserah datanya mau lu apain tuh, ya berarti tuh namanya data science. Yang berhubungan sama data, ilmu yang berhubungan sama data. Kalau gue sebenarnya yang bikin gue tertarik sama data science itu, ya kayak dosen-dosen kita, terus juga alumni-alumni kita, kalau ngomongin data science tuh berguna banget kan buat kehidupan sehari-hari. Terutama gue baru tahu ternyata matematik tuh berguna banget di bidang IT gitu. Baru kali ini tahu kalau matematik itu bisa banget diimplementasikan dalam bidang teknologi. Nah, makanya di sini gue tertarik tuh untuk belajar data science. Nah, cuman yang jadi permasalahan gue tuh ketika gue tertarik sama data science itu mulai belajarnya dari mana. Dan sampai sekarang kayaknya gue belum baik banget itu dalam memanage kira-kira apa aja yang perlu dipelajarin. Nah mungkin Bang Yanto sama Bang Maftu nih udah berpengalaman banget ya. Dan Ivan juga mungkin berpengalaman juga. Kalau gue mah kalah gue mah apa baik. Walaupun masih pada nyubi-nyubi nih kayaknya udah advance banget gitu kan belajarnya. Kalau gue sih masih kadang-kadang pengen belajar, kalau lagi mager gitu kan. Mungkin ada tips gitu ya. Kalau lagi pengen belajar, kalau lagi mager Iya emang kayak gitu. Tapi sebenarnya mungkin ada tips kali ya, kayak mungkin Bang Yanto udah beberapa kali nyoba beberapa metode di data science. Bang Maftu juga belajar data science tuh dari mana dulu tuh? Apakah kan data science tuh banyak ya? Data science kan di cabang ilmu ya? Iya. Dan cabang ilmu mana? Ilmu apa tuh yang pertama kali lu pelajaran dari data science? Apakah yang paling pertama tuh lu harus kuat dulu di codingannya atau di fundamentalnya? Karena kan sebenarnya enggak, codingan itu kan gimana kita mengimplementasikan fundamentalnya kan. Nah kira-kira enakan kita belajar langsung fundamentalnya dulu atau barengan aja tuh sama codingannya? Karena kalau kita tahu fundamentalnya kadang-kadang kalau kita nggak bisa ngoding juga ya nggak bisa apa-apa juga kan gitu. Nah kalau dari gue pertama mulai dari kapan ya? Maksudnya gue mulai dari udah dari semester 4 ya kalau nggak salah. Tapi itu baru nyoba-nyoba mesin learning. Terus nah baru mendalaminya kemarin pas dapat mata kuliah data mining itu mulai mencoba metode baru. Nah terus cara mulainya yang tadi kalau ditanya belajar coding dulu apa belajar yang konsepnya dulu itu tergantung masing-masing individu ya. Kalau gue mungkin lebih ke coding dulu karena gue kan basic dari awal gue udah belajar tentang coding website, jadi gue lebih nyaman belajar coding dulu baru nanti ke konsep gitu. Nah kalau gue kan di data science ya atau di machine learning itu kan banyak metode-metode. Nah, karena gue udah paham dengan coding, jadi ketika gue udah pusing nih dengan konsep pengertian cara kerja metode dari suatu metode, cara kerjanya kayak gimana. Nah, gue buka codingannya gitu. Gue buka codingannya memahami dari codingan. Kalau gue kayak gitu. Cuman kan setiap orang beda-beda. Enaknya coding dulu, apakah konsep dulu atau matematikanya dulu, fundamental dulu. Nah, tapi sarannya sih karena kita seorang matematika ya, kita di ilmu matematika dan kita belajar data, nah kita bukan cukup sih.
lebih baik kita memahami suatu metode secara general dulu, jadi nggak perlu detail, baru nanti kita nyoba-nyoba yang lain. Nah kalau misalnya kita mau lebih spesifik lagi, baru nanti kita buka suatu metode dengan lebih detail gitu. Jadi gue gitu. Kalau Bang Yanto nih kan udah sering tuh magang-magang tuh. Udah magang di mana-mana nih, udah pernah ikut pelatihan kan. Mantap Bang Yanto emang. Pengalamannya lebih banyak nih Bang Yanto nih. Oke. Tadi pertanyaan apa? Mulainya dari mana dulu gitu? Mulai belajarnya dari mana, step by step-nya, terus mulai dari kapan? Iya. Terus mulai dari mana? Mulai dari kapan dan dari mana? Kalau gue sih mulai dari apa? Enggak lanjut. Betul. Oke. Dari mulainya dulu dari kapan ya? Kalau seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya sebenarnya mulai dari data science ini baru-baru ini ya. Mungkin bisa dibilang baru dari semester 8. Nah, terus kalau tipsnya itu, kalau misalkan teman-teman benar-benar masih benar-benar nggak tahu nih data science, hal awal yang bisa teman-teman lakuin itu, teman-teman bisa ikut-ikut event kegiatan mengenai data science tersebut. Gitu dia. Terus kalau misalkan teman-teman sudah semester akhir, benar seperti yang Mas Tu bilang tadi, teman-teman bisa ada tuh mengambil matkul-matkul yang dirasa memiliki hubungan seperti ke data science tersebut, seperti data mining. Itu juga merupakan hal yang efektif. Dan kalau mau yang lebih efektifnya lagi, yang sudah punya spare waktu, teman-teman bisa mengikut pelatihan atau mengikuti magang internship di suatu perusahaan yang bergerak di bidang data science, karena itu menurut saya berdasarkan pengalaman hal-hal yang sangat efisien ya, karena kalau misalkan kita masih mengandalkan belajar teori saja itu antara ngawang gitu ya, ini sebenarnya gunanya seperti apa sih nanti di yang sekarang itu nyatanya kayak apa sih permasalahannya. Nah di tempat magang itu teman-teman nanti bergerak benar-benar dari atas, dari langsung ini ada suatu permasalahan, kita tuh tujuannya pengen ini, tujuannya misalkan pengen perusahaan itu bisa mempertimbangkan apakah kalau strategi A itu kira-kira keuntungannya seperti apa, strategi B seperti apa. Jadi dari situ kita bergerak dari atas. Oh tujuannya pengen ini, terus buat mencapai ini diperlukan langkah-langkah apa aja. Oh misalkan cukup pakai bahasa pemrograman spesifik tertentu, Python, oke. Terus kasusnya apa nih? Oh ternyata kasusnya mengenai klasifikasi, kita belajar nih tentang klasifikasi machine learning apa, metodenya apa, kriteria klasifikasi yang baik itu seperti apa, itu dia. Dan kalau buat teman-teman yang udah semester akhir tapi belum pernah juga punya pengalaman magang di data science atau ikut event, bisa teman-teman mengambil tugas akhirnya itu yang ada kaitannya sama data science, itu juga dirasa efisien, itu dia. Dan tipsnya lagi nanti buat mempermudah pengerjaan tugas akhir, kalau bisa teman-teman ngambil suatu topiknya itu sama seperti teman-teman. Misalkan saya sama Mas tuh topiknya sama, datanya, data gambar paru-paru, misalkan ingin mendeteksi, kan ada nih sekarang, kira-kira kalau bentuk paru-paru seperti ini tuh dia bakal terkena COVID-19 nggak sih? Itu udah ada datanya. Nah, jadi waktu nanti bisa pakai metode misalkan pakai CNN, saya bisa pakai metode misalkan RNN. Jadi jangan, kalau bisa sih jangan bergerak sendiri gitu ya buat lebih efisiennya. Kalau menurut saya sih itu. Oh berarti kerjain skripsinya ya, tuh kesakit tuh main skripsi kan? Ya itu kalau bisa tuh ya itu kalau buat kasusnya teman-teman yang udah semester akhir terus dirasa ketertinggalan, aduh mulai dari mana ya. Nah skripsi itu bisa dijadiin suatu perubahan buat menuju ke data science itu dia. Nah, Van, lu gimana? Van, lu kayaknya lu orang paling banyak belajar data science nih di masa sekarang. Iya, mana kan kita berdua kan masih semester 6 kan ya? Iya. Gue tuh kayak udah advance banget gitu kan mengenai data science. Nah, lu belajar dari mana sih, Van? Ya, sebenarnya mungkin gue nambahin dikit aja. Sebenarnya mirip-mirip kayak tadi Bang Yanto sama Bang Maftu ya. Istilahnya kan ya kalau mau mulai ya bebas-bebasnya tergantung orangnya. Bisa lu mulai dari atas, bisa lu mulai dari bawah. Dan dua-duanya sih ya gue ngutip omongannya Bang Ipeng lah ya. Dua-duanya ada kekurangan, ada kelebihannya. Kalau dari yang gue sendiri sih,
kalau dari bawah lu bingung nanti aplikasinya apa, kalau dari atas lu nanti bingung nyari metodenya apa, jadi kayak gitu. Itu buat cara belajar. Kalau secara detail sendiri tadi dijelasin sama Bang Yanto tuh udah lengkap banget tuh sebenarnya itu dari Bang Yanto. Mungkin kalau dari semester atas bisa yang kayak skripsi, mulai buat yang data science, terus kalau yang semester bawah atau nggak kalau yang umum, kalau misalnya emang kita nggak ada kaitannya sama matkulnya mau gimana, banyak banget, nambahin dikit mungkin gue ya, banyak banget istilahnya training, dan kalau emang istilahnya training di luar yang lumayan makan waktu dalam hal perjalanan mungkin nggak bisa, di internet udah banyak banget. Dan salah satunya itu sih kalau misalnya gue boleh rekomend sih yang selain dari YouTube ya, YouTube kan emang lebih banyak, itu ada yang namanya website yang dari Kaggle. Dari Kaggle itu istilahnya kita secara tidak langsung tuh punya teman diskusi banyak banget itu. Kan tadi kan Bang kayak seperti Bang Yanto juga kasih tahu kan tadi ya, istilahnya kan bagusnya itu kalau mau belajar data science itu kan diskusi kan ya. Ya Bang ya? Iya, betul. Kan ya, diskusi ya. Udah kalau emang istilahnya kita emang dalam hal kondisi yang istilahnya kita lagi sendiri kan diskusi sama orang dalam bentuk chat kan bisa juga ya nggak? Dalam bentuk teks di kernel. Kaggle itu sih kalau dari saran gue sih baca-baca kernel. Tapi ada nih yang gue bingungin ya tentang data science nih, terutama di bagian cabang-cabang ilmu data science. Kayak misalkan di awal tuh di awal gue belajar di data mining sih ya, bukan di data science. Itu awal-awal tuh dikenalin sama tipe-tipe data. Nah, sebenarnya kan awal permasalahan dari data science ini adalah kita dikasih tahu data, diberikan suatu data. Yang orang-orang tahu, yang awal-awal gue mulai kenal data science, itu gue tertarik sama project-project dari data science itu. Kayak misalkan data science itu tuh bisa diimplementasikan di artificial intelligence, bisa di machine learning, atau hal-hal yang canggih gitu. Tapi ternyata pas gue belajar dari yang paling awal banget tuh tentang data gitu. Jadi ada data masuk, terus kita olah datanya. Nah, berangkatlah tuh ilmu yang menurut gue paling penting dipelajarin di data science adalah pertama data mining. Gimana dari data kita bisa mengerti datanya gitu. Sebelum kita apa-apain tuh data, itu perlu kita pahami dulu datanya itu gimana. Makanya gue berasumsi kalau kita mau belajar data science, kita harus belajar data mining. Nah, kalau menurut lo, pemikiran gue benar gak tuh? Karena menurut gue tahu data atau mengerti data itu penting sebelum kita apa-apain itu datanya gitu. Terutama yang lagi gue masih bingung aja itu tentang EDA, exploratory data analysis, tuh gue masih bingung banget. Dan itu sekarang gue dapet di kuliah data mining, dan masih awang-awang sih, gue masih nggak terlalu paham banget tentang itu. Sebenarnya antara data mining dan data science itu masih banyak keterkaitan ya. Terus ada akademisi bahkan yang bilang bahwa data science itu ya data mining. Gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Ada. Data science itu data mining karena sama-sama mengambil informasi yang berharga dari suatu data. Berharga gitu dari data, ya nggak? Nah, kalau misalnya data mining, gue kemarin nonton yang kuliah online Topik gitu kan. Kalau data mining itu kita belum tahu metodenya apa. Kita belum tahu kita mau ngapain di data. Kita cuma dikasih data. Data perusahaan. Nah, mau diapain tuh data. Nah, kita belum tahu data mining itu apa. Gitu. Ya, maksudnya dari data itu kita mau ngapain. Nah, jadi kita dikasih data mentah. Nah, kita mau apain. Nanti kira-kira bisa menghasilkan informasi untuk si perusahaan atau klien kita, itu data mining. Jadi kita belum tahu metodenya apa gitu. Nah, nanti dari data ini barulah kita menghasilkan metode-metode itu. Jadi berbeda dengan data science. Kalau data science kita tahu kan data science itu kan bukan hampir sama ya. Kayak statistika. Jadi kita awalnya kita tahu mau ngapain. Misal gue pengen bikin misal alat untuk buat mendeteksi penyakit misalnya, itu kan udah tahu tujuannya mau ngapain, berarti kan kita perlu data yang berkaitan dengan topik kita. Nah, itu sedikit berbeda dengan cara awalnya gitu. Awalnya data mining itu kita belum tahu mau ngapain, kita cuma klik data. Kalau misalnya data science itu kita udah tahu mau ngapain, kayak statistika jadinya kalau data science. Nah, yang tadi dibilang
data mining itu core-nya data, ya bisa jadi explanatory data analysis. Nah, itu nah explanatory setelah gimana sih penyebutannya? Exploratory. Data analysis. Nah, ya itu bisa itu dah. Exploratory. Nah, exploratory data analysis itu emang awalnya kita itu kan kayak mencari melihat secara umum, melihat gambaran umum dari data exploratory data analysis. Nah, itu emang penting, tapi bukan data miningnya gitu. EDA-nya yang penting. Cuman karena EDA itu ada data mining, ya semuanya penting gitu. Jadi sama-sama penting. Oh iya, oke. Ya, Dari Bang Yanto, Bang? Oke. Kalau dari gue sebenarnya semuanya bisa dibilang apa ya, balik lagi ke masing-masing ya. Tapi karena kita konteksnya ini masih pemula, anggap aja udah mau data mining, mau data science, atau yang pokoknya intinya kita pengen memecahkan suatu masalah gitu. Ya itu bisa disebut sebagai data science gitu. Karena istilah data science itu istilah baru-baru ini. Kalau kita telusuri juga toh data science sama-sama juga gitu, menggunakan cara-cara yang udah lama ketemunya, kayak misalkan cara statistika apa nih, Cummins itu kan udah lama banget, itu udah ada gitu ya kan. Ada data science ya baru populer lagi, diangkat lagi gitu, kayak pamornya. Kalau menurut saya sih udah anggap aja sama aja gitu, data science, data mining itu sama gitu. Nah, kalau yang exploratory data analysis, kalau saya itu melihatnya itu bisa dibilang data science tingkat junior lah, tingkat awal, tingkat pemula, data science-nya tingkat pemula. Karena kita tetap kita pengen data ini tuh kayak kita punya jadi berguna, jadi dapat insight suatu tertentu. Nah, dari situ kita lihat dulu nih gambaran sekarangnya, misalkan grafiknya seperti apa, banyak data yang pencilannya itu seperti apa, dan lain sebagainya gitu. Jadi exploratory data analysis itu ya data science junior bisa dibilang. Oh, lu Van gimana, Van? Mungkin sebelum gue jawab, gue coba tanya lagi. Mungkin maksud lu core itu mungkin lebih ke ini kali ya, lebih ke langkah-langkahnya mungkin ya. Langkah-langkahnya itu kayaknya. Iya, jadi langkahnya ya. Gue soalnya kalau misalnya ditanya kayak gimana? enggak, kalau misalkan kita belajar data science nih, kita udah mulai belajar model-modelnya. Sedangkan kita nggak tahu nih model ini tuh cocok data yang kayak gimana. Ya enggak? Nah itu yang gue bingungin tuh, karena kan kita nggak tahu nih data ini cocoknya, model ini cocoknya yang data kayak gimana. Kan dari situ gue berkesimpulan, ya udah kalau gitu gue harus ngerti dulu datanya. Data tuh macam-macamnya kayak gimana, variasinya kayak gimana. Jadi pas gue tahu fundamental dari suatu metode ini butuh data yang kayak gini. Berarti gue bisa tuh tinggal baca datanya aja. Oh, data ini tuh bisa nih dipakai buat metode ini. Gitu. Kalau dari gue sih gini sih, kan berarti kan istilahnya kan ini kan intinya kan berarti kan menurut lo itu kan data mining itu apa core gara-gara mungkin langkahnya agak-agak mirip sama kebanyakan ini ya, kebanyakan yang istilahnya lo baca lah ya. Jujur sih gue kalau misalnya ditanya itu core atau enggak, gue nggak bisa jawab ya. Ini juga nudi, bener kata Bang Yanto tadi, gue belum bisa ngambil kesimpulan. Walaupun memang udah banyak penjelasan, gue masih agak-agak kurang paham. Karena emang istilahnya kalau misalnya kita lihat juga, kalau dari yang gue udah sejauh ini pernah gue lakuin ya, data mining sama data science yang udah ada gue pernah baca, kayak kernelnya itu mirip-mirip gitu dalam hal langkah-langkahnya. Jadi gue masih belum bisa ambil kesimpulan. Mungkin, tapi kalau misalnya lu mungkin menanya istilahnya core dari data science, istilahnya lebih ke kayak fundamental yang perlu dipelajarin, mungkin ya fundamental yang perlu dipelajarin kayak buat ngertiin model-model sama langkah-langkah itu sih. Kalau dari yang sejauh ini gue lakuin ya, yang dasarnya itu statistik sama matematika sih. Sama untuk mengerti tentang datanya ya itu lebih ke kayak yang tadi Bang Maftu bilang, itu lebih ke ilmu di kehidupan sehari-harinya lagi. Istilahnya entah itu mungkin kedokteran atau mungkin bidang-bidang bisnis dan lain-lain. Itu mungkin kalau misalnya lu tanya data mining. Kalau data mining kan mentok bener-bener random banget ya. Lu dikasih data, datanya itu bisa keluar apa gitu kan dari data itu. Kalau data mining kan gitu konsepnya. Pertanyaan berikutnya sebenarnya gini. AI, gue pengen tahu nih tentang AI nih. AI lebih dalam lagi. Kan AI kan tadi kan termasuk lingkup data science ya. Betul.
AI yang ada di HP kita tuh termasuk gak sih? Itu pertanyaannya. Maksudnya hal-hal yang canggih di HP kita tuh ternyata berhubungan gak sih sama data science? Apakah itu cabang Ya. IT aja itu mah? Nggak ada matematiknya sama sekali. Berhubung. Boleh jawab? Boleh. Oke. Pertama ngomongin AI sama data science ya. Kalau dilihat dari suatu tujuan, AI dan data science itu agak berbeda ya. Kalau data science itu kita menyelesaikan suatu masalah, sehingga dari data tersebut kita bisa gitu menyelesaikan suatu masalahnya. Kalau AI itu kita berusaha membuat suatu produk yang dia itu seakan-akan bisa mengerti kayak manusia gitu. Jadi lebih ke ngebantu kehidupan manusia kalau AI. Sebenarnya kalau AI nggak dibantu ya manusia tetap bisa hidup aja kan, misalkan kayak gitu kan, tetap semuanya berjalan. Nah, ada AI biar jadi lebih praktis lagi, jadi nggak usah perlu harus yang tadinya manusia tatapan langsung, jadi nggak perlu komputer itu kayak kalau manusia AI. ya bang ya. Iya betul. Karena AI itu sebenarnya ini ya, machine learning yang lebih dari satu, jadi kayak banyak machine learning dijadikan satu, nah terus kita sebut sebagai AI. Contohnya kalau di kamera, kalau di HP kita nih ya, yang namanya sosial media yang terkenal kayak misalkan Instagram, YouTube, kan kadang kalau misalkan kita pernah nggak ngalamin misalkan kita pernah ngebuka website mengenai misalkan harga sepatu terkini, sepatu Adidas misalkan kayak gitu. Nah terus begitu kita buka YouTube, tiba-tiba di beranda kita ada mengenai produk Adidas gitu, sepatu video yang berkaitan dengan produk Adidas. Begitu juga misalkan teman-teman habis searching mengenai data science, terus tiba-tiba pas iklan YouTube-nya itu tentang iklan-iklan kayak pelatihan data science gitu. Nah itu salah satu AI yang namanya itu recommender system. Jadi kayak sistem itu berusaha merekomendasikan berdasarkan si penggunanya. Makanya jadi sekarang tuh agak gampang gitu ya, kayak misalkan saya pengen tahu sih Maftu tuh orangnya seperti apa sih. Lihat aja HP-nya Maftu, beranda-beranda Instagramnya apa tuh yang video-video yang disajikan sama si Instagram. Berarti kan itu kan berarti kayak mengindikasikan Maftu itu orangnya yang suka-suka seperti ini loh. Nah, misalkan kayak gitu. Begitu juga di YouTube loh ya kan. Bang maaf hati-hati ya. Misalkan Santai gue mah. Ivansyah sering buka-buka video tentang di YouTube yang kata jejetin David ya kan, mengenai review HP. Nah, itu gue itu. Itu Pasti gue ya. itu. Nah, terus pas begitu Ivansyah buka e-commerce yang terkenal kayak misalkan Tokopedia, di situ ada dia rekomendasikan bahwasannya HP ini gitu. Jadi kan membuat orang itu lebih tertarik. Nah, terus juga di filter Instagram kan banyak tuh ya filter yang misalkan berubah muka yang tadinya A jadi B. Nah, itu di balik itu semua tuh yang maksud tadi pelajari di awal tuh katanya, misalkan teori-teori mengenai convolutional neural network. Nah, deep learning itu kepake di situ, tapi itu udah yang apa ya, luar biasa advance-nya ya, udah bukan sekedar mengkonvolusikan layer-layer aja gitu. Di situ banyak cabang-cabang ilmu lain yang diperlukan juga gitu. Tapi di balik itu semua tuh yang paling berpengaruh porsinya itu matematika, bagaimana menurunkan suatu fungsi. Nah tuh gitu. Berarti ternyata nggak cuma ilmu data science doang ya untuk mendapatkan suatu produk itu ya. Banyak cabang ilmu lain yang perlu kita pahamin untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang penting masalahnya apa dulu, dan dia ada datanya. Nah, dari datanya itu kita punya ilmu apa nih yang bisa menyelesaikan masalah itu. Gitu ya betul, lebih efisien memang seperti yang Fatu bilang ya. Kalau yang Fatu bilang barusan itu lebih kayak cara belajar gimana nih, dari atas dulu apa bawah. Fatu yang barusan itu berarti cara belajar dari atas, nah kayak gitu. Balik lagi ke masing-masing, yang penting jangan memperdebatkan cara belajar, tapi ayo kita mulai dari apapun itu buat berkenalan sama data science. Mantap. Intinya kalau udah ngolah data berarti kita udah bermain di data science. Iya betul. Main data. Iya. Kurang lebih kayak gini, kurang lebih. Iya. Dan saya juga waktu itu ada gitu ya, dari seorang ahli data science di mana gitu saya lupa. Dia itu mengatakan bahwasannya kayak gini. Data science itu bukan sekedar kita jago bahasa Python, bukan sekedar jago statistika. Data science itu gimana kita bisa menyelesaikan suatu masalah dari data.
kalau misalkan data itu cukup pakai Excel aja dan itu udah terpecahkan, ya teman-teman udah bisa disebut katanya data science gitu katanya. Oh ini Ada lagi yang mau nambahin mungkin? ini kayak ini nih, kayak yang dikasih contoh tentang apa sih namanya, tentang wawancara nih sama Bang Ipeng. Kan pernah baca juga kan itu ya? Oh iya, Oh iya. Nah, Iya, itu iya, pernah. diwawancara. Berarti kan pada sepakat juga tuh ya kan, bahwasanya data science itu bukan sekedar kita jago suatu bahasa pemrograman atau jago suatu teori kan. Bagaimana caranya menggunakan teori-teori statistik, matematik, dan ilmu-ilmu yang ada untuk menyelesaikan suatu masalah lah ya. Iya nggak? Intinya berangkat dari masalah dulu ya. Masalah, ada datanya, terus kita apain gitu. Ya. Itu sangat efisien gitu kalau berangkat yang seperti itu. Terakhir deh, mungkin pertanyaan yang mungkin orang-orang yang denger ini belum tahu tentang data science gitu. Kira-kira hal apa nih yang bisa kita tularin kepada mereka supaya bisa tertarik juga dengan data science? Kalau dari gue sih lebih ke kayak gini ya. Di sini alasan utama nih ya, kalau bisa mungkin terjadi motivasi banget untuk mengeksplor data science. Simpel aja sih. Dunia ini dunia ini merupakan udah banyak banget kumpulan-kumpulan data yang ada di dunia ini, bahkan di sekitar kita yang paling deket banget, entah itu mungkin dari sosial media, entah itu mungkin dari, intinya pasti kita tuh kalau hidup tuh gak jauh dari yang namanya alat elektronik. Alat elektronik itu kan secara tidak langsung kan mengindikasikan data berarti kan salah satu ilmu yang paling berpengaruh yang ada di dunia ini sekarang kan data science. Itu sih kalau misalnya dari gue. Mungkin supaya teman-teman semua tertarik ya di bidang data science. Nah, jadi menyambung dari sekarang kita udah masuk ke era revolusi 4.0 kan, di mana otomatisasi semua pekerjaan manusia itu mulai tergantikan, bukan semuanya, mulai satu persatu tergantikan oleh mesin. Nah, nanti di kedepannya yang di mesin-mesin yang menggantikan ini itu semuanya menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang tadi. Nah, artificial intelligence kan masuk ke ranah data science, ya nggak? Nah, jadi ketika kita udah bergelut di data science, nah kita bakal terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, terus kemudian juga aset-aset yang paling berharga itu untuk di masa depan bukan lagi seperti ya mungkin kayak hasil tambang dan segala macam itu masih berharga, tapi yang paling berharga itu adalah data gitu. Karena dari data semuanya bisa dihasilkan dari berbagai macam informasi yang bisa kita manfaatkan gitu. Itu dari data. Itu sih, mungkin dari Bang Yanto ada tambahan nggak? Kalau saya waktu itu mengutip pernyataannya si Charles Darwin. Dia itu mengatakan bahwasannya spesies terhebat itu bukan spesies yang paling pintar, bukan spesies yang paling kuat badannya, tapi spesies terhebat itu adalah spesies yang mampu beradaptasi. Nah, seperti yang tadi Maaf sudah singgung, Ivansyah dan Fatur ya, bahwasannya kita ini udah masuki industri 4.0, di mana kalau kita tidak mengembangkan skill-skill baru, kita akan tergerus. Contohnya kayak misalkan, dulu kalau kita ke jalan tol itu kan manual ya, orang ngebayar tolnya. Nah, sekarang itu cukup dengan kamera satu kartu, dia itu bisa tahu gitu kita lagi pakai mobil apa. Nah, ini yang waktu itu salah satu jadi motivasi saya gitu buat beralih ke dunia data science, karena saya ingin menyesuaikan sama lingkungan yang ada gitu. Karena kita kan nggak bisa kita ngebuat lingkungan itu menyesuaikan ke kita, tapi kita yang harus menyesuaikan ke lingkungan. Nah, kayak gitu. Makanya saya mulai ranahnya sampai sekarang belajar data science. Tuh, kalau saya. Karena yang lagi booming banget terkenal sekarang itu kan memang data science. Dan dan satu lagi ya kan, dan satu lagi. Silakan. Penelitian dari Harvard Business Review, jadi bukan main-main gitu ya, dari suatu universitas terbaik salah satu dunia. Dia itu bahwasannya mengatakan salah satu pekerjaan yang paling seksi lah gitu, paling baik ya di era-era sekarang ini ya salah satunya data science gitu ya.
data science. Mungkin lebih ke peluang yang memang lagi dibutuhin sama pasarnya gitu. Dibalik katanya gajinya besar, tapi itu kan relatif ya. Ya misalkan Fatu gajinya besar gitu, katakanlah di atas 20 juta, tapi Fatu tinggalnya bukan di Indonesia, di Australia yang cenderung biaya hidupnya juga mahal, kan sama-sama aja gitu ya kan. Bukan masalah benefit juga gitu. Tapi emang lagi dibutuhin pasar gitu, banyak peluangnya. Nah, terus kan tadi Yanto belajar dari semester 8. Gua belajar dari mungkin semester 6 ya. Nah, itu waktu belajar itu belum tentu efektif dalam mempelajari segala, bukan data science ya, segala ilmu mungkin ini, tapi sekarang kita lagi belajar lagi bahas data science. Jadi waktu itu jangka waktu belajar itu belum tentu efektif dalam mempelajari suatu bidang. Tapi gimana cara kita konsisten gitu? Kan gue bisa belajar dari semester 6, tapi gue belajarnya setengah-setengah. Kadang hari ini belajar, nanti belajar lagi kapan gitu kan sama aja. Nah, yang penting kita konsisten belajar dalam bidang itu. Nggak berpengaruh gue belajar dari kapan tahu, Yanto belum belajar. Sekarang buktinya Yanto lebih jago dari gue, gitu kan? Enggak. Oke, intinya ya belajar lah sedini mungkin ya. Maksudnya selagi emang tertarik sama data science, belajar aja. Jangan sampai keburu udah ketinggalan orang lain gitu. Nah, mungkin sekarang nggak ada kata waktu telat ya, nggak ada telat. Yang penting apalagi mulai aja dulu ya. Iya, apalagi anaknya ini ya, angkatan-angkatan di bawah kita ya, yang nanti ke depannya prodi sudah mulai menjuruskan peminatan data science. Itu kan jadi bisa ngebantu kita banget nih, tinggal kitanya mau bergerak apa enggak ya kan. Jadi intinya melangkah dan tersesat lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali ya, Le. Wah, that's right, Pak. Quote of the day. Quote of the day ya. Of this video aja. Oke, mungkin gue sedikit mengingatkan terakhir ya. Yang terakhir itu tadi buat para pengguna media sosial, para pengguna alat-alat elektronik, itu sangat disarankan menggunakannya dengan bijak. Karena tadi kita sekarang udah berada di era digital, era data sih sebetulnya. Era data, yang dimana tuh data itu nggak pernah sepenuhnya terhapus. Usahakan menggunakan berbagai produk media itu secara bijak agar data-data yang kita kumpulkan di suatu media sosial tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Oke, mungkin itu aja ya perbincangan kita di hari ini. Dan selalu sehat dan tetap di rumah ya di saat kondisi kayak gini. Dan kita berempat pamit undur diri dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.